Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Darussalam Table Tennis DTT. Kita kali ini kedatangan tamu, bukan tamu ini mas, sebetulnya tuan rumah, Pak Bakirun. Nah, dia dikenal sebagai satu pemain, pelatih sekaligus event organizer tenis meja. Smash lagi, smash terus. Selamat siang Pak Bakirun. Selamat siang. Habis ngapain barusan Pak Bakirun? Main Latih lagi dan bertanding melatih dan bertanding sama anak sendiri ya. Pak Kirun, saya itu kan sebetulnya baru di dunia tenis meja. Ketika bergaul di sekitaran Cibubur Raya, nama Pak Bakirun itu sudah jauh lebih dikenal di sini, baik sebagai pemain, pelatih maupun sebagai IO tenis meja. Pak Bakirun ini sebetulnya ada keturunan olahragawan atau gimana? semua. Kalau keluarga pribadi olahraga semua. Oh, Karena rata-rata Porda, baik voli, bola, semua itu memang olahraga semua, tapi bidangnya Bapak, Ibu? beda. Bapak Ibu. Kakak-kakak saya. Oh, memang keluarganya keluarga olahragawan ya, Pak? Ya, Hmm. jadi kakak saya Porda voli dan semuanya keluarganya ada yang bola, pokoknya gitu. Ada yang bola, ada yang voli. Cuma rata-rata punya level yang berbeda, yang lebih tinggi lah, punya kelas gitu. Memang satu keluarga itu ada yang memang sampai level Porda ya, di Ya. bidang olahraganya Iya, masing-masing. iya. Pak Bakirun sendiri mulai tenis meja itu dari usia berapa, Pak? Dari SMP SMP itu. kelas 3. SMP kelas 3 Iya. sebetulnya sudah lumayan Ya, dewasa ya iya, mulai belajar itu. Iya. Latihannya formal apa gimana Pak Bakirun? Ya, otodidak. Otodidak. Jadi kemampuan saya meresap kemampuan orang lain. Oh, jadi Ya. dari apa? Dari Nonton, nonton orang lain main, ya, ditiru kayak gitu. Terus dipraktekkan dan yakin kemenangan gitu. Oh, karena modal keyakinan aja, Iya. kemudian belajar meskipun tanpa ada pelatih, Pak Bakirun bisa memiliki level permainan yang cukup tinggi lah di atas pemain biasa gitu ya. Ya. Nah, kemudian itu terus pernah ikut klub-klub yang besar atau apa? Saya dulu ikut klub-klub liar ya, jadi pengen sponsor. Oh, Ada besi tua, mana aja saya yang penting ada sponsor, saya ngikut aja. hmm. Yang penting semuanya diurusin sama dia, kita bertanding aja. Sekarang tuh berarti usia Pak Bakirun berapa? Udah 52. 52 tahun. Ya. Selama usia itu apakah terus-terusan menggeluti dunia tenis meja, apa pernah terputus apa gimana? Terus-terusan memang sudah jadi aktivitas sehari-hari, melatih ya kan. Bertanding jarang, sekarang udah mulai bertanding lagi, dan kan kepanitiaan otomatis selalu ada pingpong di situ. Hari-hari selalu ada pingpong buat saya. Oh gitu ya. Terus kejuaraan kayaknya udah berpuluh-puluh kali mungkin yang diikuti ya. Udah, mungkin saya kalau total mungkin 70 piala ada. 7 piala. 70 piala ada. Juara? Ada juara. Oh. Juara 2, juara 3, juara 1. Yang terakhir saya yang open resmi ya di Jabotabek itu di 2002 juara divisi 5 di Sunterijo. 2002. Ya, Udah 2022. Oh, tahun kemarin ya? Iya, tahun kemarin. Oh, di Sunterijo. Kalau yang pernah di juara. turnamen-turnamen di wilayah Cianjur ya juara-juara, tapi levelnya level kabupaten Cianjur, level-level dekat lah, nggak terlalu ngakuan. Kalau itu kan Jabotabek, jadi harus diakui memang. Aslinya dari Jawa ya, Pak? Jawa Tengah, saya dulu Porda Pemalang. Oh, pernah ikut Porda? Ya, Porda Oh, Pemalang. berarti memang tercatat sebagai pemain resmi, Resmi. pekan olahraga tingkat daerah ya? Ya, betul. Prestasi di apa? Di turnamen resmi Porda? Ya, prestasi Porda kan nggak bisa, emang juara. Kalau perorangan saya juara di Kabupaten Oh, perorangan Pemalang. di Pemalang itu. Iya, jadi 2 kali berturut-turut tidak ada yang mengalahkan. Tapi saya hijrah ke kota, akhirnya ya saya melepas karena ketika ikut turnamen sono harus ada surat pindah. Nah, saya domisili sudah di Cianjur, wilayah Cianjur. Gitu. Oke, sekarang Pak Bakirun sebagai pelatih pasti kan pernah merintis atau membina PTM lebih dari 1 mungkin 2. Kira-kira yang Pak Bakirun ingat PTM mana saja yang pernah Pak Bakirun ikut bangun, develop lah. Pertama dari PTM Harmoni 1, Harmoni 5 pertama tuh. Dulu di Kenari saya ngelatih situ. Kenari, Harmoni 5, Harmoni 1,
termasuk Cilengsi Hijau, termasuk di Sentral sebelah saya juga ada, saya pelatihan situ. Terus ada di daerah Gunung Putri, terus pernah masuk Bukaka tapi nggak lama. Terus di pabrik CG Power Indonesia saya juga dulu dapet situ, ya Power Indonesia, cuma kena COVID gitu. Jadi akhirnya kita terblok, terus sampai ke Kuningan Jakarta melatih pabrik juga pernah, itu jadi perusahaan yang kalah akhirnya saya latih, saya juara. Terus ada di wilayah Cilengsi, mungkin kenal saya semua karena mungkin murid saya lebih dari 200, tapi temporer, jadi latihannya nggak ini. Terus ada juga yang wilayah Citra Indah di sebelah sana, ada juga yang dari pesantren, ada di Jongkol juga ada yang saya latih. Jadi mungkin kalau orang mengenal sampai ke Pangkalan 2 PT Mirit juga saya pelatih. Oh iya, Mirit, saya pernah pertama ketemu tuh di Mirit ya, pertama ngobrol. Iya, saya pelatih di sana, jadi memang disahkan warganya. Termasuk Citra Indah juga saya masih status sementara ini jadi kepala pelatih di Mahira itu sementara. Jadi semuanya sudah mengenal saya dengan baik karena memang termasuk Darussalam kan sekarang saya pelatih di sini. Termasuk di Limus juga. Di Limus pernah. Katanya pernah pengalaman merintis PTM di Cianjur di sebuah mall gitu. Dari nol sampai berkembang banyak. Nah itu gimana ceritanya Bapak? Itu dulu di Toserba Selamat. Dulu kan sistemnya di Nah gimana caranya saya butuh perjalanan bagaimana merintis sebuah komunitas tenis meja itu dari nol sampai berkembang pesat banyak gitu. Caranya begini, jadi kita harus ada aktif, maksudnya PTM itu butuh orang aktif, satu orang yang giat bikin suatu turnamen event-event kecil. Jadi anggota terus berdatangan itu tujuannya mereka tuh pengen latihan bagaimana kemampuannya, dia pengen diukur dengan cara berarti bertanding walaupun gak ada hadiahnya sebesar apapun, tapi ada upaya kita harus sibuk ngurusin itu, bukan sibuk main. Kadang kita nggak sibuk main, sibuk ngurusin itu terus, akhirnya terus-terusan akan penuh sampai bisa ratusan orang terorganisir. Dengan cara kita aktif, memang kita buang waktu, banyak pengorbanan situ, pengorbanan maksudnya pengorbanan waktu, karena saya harus ngatur semuanya biar mereka punya kesempatan main. Jangan sampai satu orang, dua orang tuh merasa dia diabaikan. Jangan ada 20 orang nih, ini 2 orang, 3 orang belum bisa, dia harus bisa main. Bagaimana caranya kita yang menjadi jalan, oh begini nih, kita yang ngatur karena sebagai orang yang selalu dituakan di situ, itu caranya. Itu yang waktu di Cianjur yang di Toserba itu gimana tuh Pak? Kronologi dari nol. Oh ya, awalnya saya datang ke situ di Toserba Selamat namanya itu. Ada 4 meja di atas. Saya berdiri pas itu main. Oh ini sistemnya dia sewa Pak. Jadi per jam. Oh per jam. Per jadi jam waktu itu berapa? 5.000. 5.000 per jam. Ada pokoknya hitung sejam 4 meja berarti pokoknya siapapun itu hitung jam aja. Mau 1 orang, mau 2 orang, dia hitung 1 jam 5.000. Akhirnya saya ambil alih. Udah jangan begini, sistem saya nggak per orang. Jadi per orang itu 5.000. Jadi saya tanggung 5.000 semuanya. Tapi semuanya saya ngurus. 5.000 itu per jam? Per orang. Per Nggak orang dirubah, bukan per jam. Per orang datang tuh 5.000. Mau main berapa kali pun 5.000. Ya. Saya yang penting komit dengan pihak Toserba, saya bisa ngadakan pemain yang banyak. Saya kan terus ngadain pemain 5.000 enteng, kan saya ada kas segala dengan cara begitu. Itu sistemnya. Jadi awalnya per jam saya rubah jadi per orang. Itu awalnya, terus akhirnya berkembang dan ramai. Kita bikin kaos, bikin turnamen di situ, bikin turnamen internal, dan saya selalu lakukan rankingan dalam per 3 bulan. Ranking nih dari Darussalam 200. Ranking 1 siapa, terakhir siapa, kan pasti orang yang di bawah pengen naik. Karena dicatat, dibikin bagan, ditaruh, jadi setiap orang melihat. Wah saya paling terakhir nih, ada semangat. Itu yang buat orang semangat terus pengen berlatih. Jadi harus dibuat sebuah iklim kompetisi. Betul. Dalam sebuah komunitas itu. Dan kita dimasukin publik, taruh di situ. Jadi orang mau baca. Terakhir. Gengsi ya? Nanti gengsi per 3 bulan ganti lagi. Naik gue, selalu gitu. Waktu itu sampai berapa jumlahnya Pak? 100 lebih ya. 100 lebih anggotanya. Berapa pertumbuhannya itu dari 0 sampai jumlah pesertanya ratusan itu berapa bulan? Berapa tahun? Itu nggak nyampe setahun, anggap 5 bulan, 6 bulanan. Berapa meja? 4 meja. Sampai 4 meja ya? 4 meja, emang dari sono. Kita kayak ini, kita kan 4 meja di sana. Berarti memang mall itu juga diuntungkan dari perkembangan tenis meja itu ya? Betul. Karena saya bergeser, saya sibuk di pekerjaan di Cilengsi, akhirnya bergeser, jadi akhirnya nggak ada yang pemimpin, akhirnya berubah.
karena penggeraknya kita. Ya, termasuk apa? Karena memang kuncinya kan pelopornya, yaitu orang yang betul-betul konsen dan mencintai tenis mejanya. Betul, itu kan. betul. Maka urusan anggota lambat laun datang dengan sendirinya, seperti bola salju. Sambutlah teman-teman yang baru latihan, mereka butuh perhatian kita agar mereka punya kesempatan bermain di levelnya, dan kita memotivasi terus. Jangan sampai orang yang di bawah baru tumbuh langsung kuncup. Dia tumbuh terus berkembang. Kita harus proaktif. Jadi kan mereka sahabat kita semua. Jadi otomatis mereka merasa nyaman sama kita, dia akan datang terus. Termasuk DTT ini salah satu komunitas tenis meja yang sama-sama dirintis dari nol ya, sama Pak Badrul ya. Betul, sama Pak Wildan juga Ya, kan. dari nol tidak ada tapi sampai tumbuh berkembang kan. Betul. Jadi tadi itu prinsipnya apa Pak Bakirun, agar komunitas itu bisa tumbuh, berkembang dan bertahan? Prinsipnya jadikan teman-teman kita yang baru adalah teman kita yang kita dukung, kita support dan beri kesempatan untuk bermain, terus jadi nyaman, mereka merasa nyaman di kita, bergabung sama kita, jadi sahabat. Jadi ilmu kita tinggi, kita memberikan ilmu juga yang di bawah. Jadi selalu begitu, jadi selalu membimbing siapapun, dan terus ada kompetisi dari situ, jadi ada hasil dia latihan, dia harus diwujudkan di pertandingan, walaupun pertandingan internal yang sifatnya memotivasi terus. Jadi jangan berpikir latihan gitu-gitu doang, lain sehat, tapi ada satu greget mencoba Jadi harus untuk bertanding. diciptakan panggungnya. Betul, agar ada mereka panggung. latihan itu ada tempat buat unjuk kemampuannya gitu. Ya, seperti yang dilakukan Pak Wildan itu Tumini, walaupun Tumini awal-awal kurang ya, masih tanpa biaya pun nggak masalah, mungkin biaya bukan 10.000 atau berapa nggak masalah, tapi tetap semua dilibatkan. Jadi dari ada rankingan, ranking 1, 2, 3 dicatat semuanya, harus hadir semua. Nggak mau hadir kan, nih memberi kesempatan yang tidak pernah main akan bermain, karena dengan sistem kompetisi full namanya, kompetisi full. Jadi setiap pemain itu mau berapa bulan jadiin Pak, itu harus, karena semua bisa datang dan mencoba ingin bertanding. Saya belum sama Pak Wildan, saya kesempatan Pak Wildan, gitu contohnya. Nah, sekarang tentang perkembangan dunia tenis meja. Saya kan sebetulnya kalau di sini termasuk yang lahir masuk ke dunia tenis meja karena pandemi kan. Ya. Nah, sebelum pandemi sendiri perkembangan tenis meja itu ada perbedaan nggak? Atau jauh. Kalau dulu kan sangat lambat. Dulu di wilayah Cilengsi cuma ada 2 PTM, namanya Cilengsi Permai dan Cilengsi Hijau. Itu saya datang karena saya dulu bekerja. Cilengsi Permai itu yang pelangi itu Pak? Iya. Cilengsi Permai beda, Cilengsi Pelangi beda. Permai itu pelangi. Iya. Kalau Cilengsi Hijau berarti yang di hotel di rumah sakit Mary itu belakang. Sama PH5 gitu. Nah, PH5 di awal. PH5 sama di awal. Yang tua itu Tambura. Tambura ada 4. Yang tua itu 4 di wilayah sini. Kalau Song 14? Itu baru. Itu baru ya? Baru muncul sekarang. Dulu nggak ada. Sekarang kan hampir tiap RW mungkin ada meja pingpong, dan sekarang mau pingpong kemana aja penuh Pak Wildan. Dan dulu dianggap pingpong kan olahraga biasa, maksudnya kelas menengah bawah. Menengah bawah. Sekarang malah ngetren. Jadi orang tertentu dia cerita tentang pingpong nggak malu-malu. Kalau dulu malu-malu tentang pingpong. Karena dianggapnya olahraga masyarakat bawah ya. Iya, sekarang ada bahan pembicaraan. Dikit-dikit pingpong, dikit pingpong. Berarti memang pandemi ini berpengaruh besar terhadap perkembangan tenis meja mungkin. Betul, perkembangan pesat, termasuk juga nyempitin saya juga, karena sebelum pandemi kan saya banyak job. Oh iya. Jadi setelah ini, tapi perlahan saya jobnya ada keluar lagi, karena memang ketika kita serius sesungguhnya dalam satu hal, insya Allah ada rezeki jalannya, ada yang percaya sama kita. Gitu. Terus generasi ini gagal pindah lagi, itu udah biasa kalau kayak gitu. Itu Pak. Jadi pandemi ini memang memberi pengaruh yang cukup besar terhadap tenis meja. Nah, sekarang kan sama seperti yang saya tanyakan kepada narasumber lain. Ketika pandemi ini sudah kembali normal, apakah akan mengurangi pertumbuhan tenis meja atau bagaimana kira-kira? Kalau ini tidak akan mengurangi, malah tambah pesat. Jangan salah, kalau sekarang diawali dari pandemi, jadi sekarang tambah pesat karena sudah ada ngetren, nggak bisa diberhentikan, malah justru turnamen kebingungan, kepenuhan. Mau ambil tanggal aja bentrok semua. Seperti contoh di sini sana, di sini ada
semua tanggal sama, saking banyak pesertanya. Iya. Mau milih kemana nih? Ya tadi kualitas EO juga dari sasaran. Oh misalkan PTM ini, oh semuanya itu yang jadi pilihan. Karena saya lihat kayak di kampung saya di belakang ini, ya bagi penggiatnya tenis meja ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehariannya. Misalnya satu habit tertentu, tiap sore main, tiap malam main, itu sudah menjadi habit yang berulang-ulang selama 1 tahun 2 tahun. Ya jadi mendarah daging, mungkin seperti itu ya. Ya betul. Karena sisi lain kesehatan itu jadi melatih motorik segala hal, dari cara memandang, cara berpikir, tadi itu semua dia menghindari dari penyakit yang kayak stroke. Itu kalau pingpong itu yang buat sehatnya, jangan bicara kemenangan, kalah dan menang, sehatnya itu, tapi tetap kondisinya kita harus diatur juga, jangan memaksakan. Kadang-kadang yang masalah itu memaksakan, saking beratnya dia nggak makan dulu lah, itu masalah juga. Kadang angin lah, ada banyak, tetap kontrol diri, tetap di olahraga BIMO tuh olahraga yang disarankan, banyak kan sama dokter disarankan untuk untuk menghilangkan pikun. Iya. Nah, sekarang Pak Bakirun sebagai event organizer tenis meja, kira-kira udah berapa jumlahnya turnamen yang dibuat, yang ditangani sama Pak Bakirun? Kalau nggak prediksi saya, hitungan saya mungkin di atas 50 ya. Di atas 50. Sejak tahun kapan Pak Bakirun mulai jadi IO? Udah mungkin bisa anggap 10 tahun yang lalu saya. Iya, karena saya pernah baca di daftar IO tenis meja se-Jabodetabek itu ya Pak Bakirun termasuk salah satunya. Iya. Sejajar dengan yang lainnya, kayak misalnya ada di MCS misalnya, atau Imam Black atau teman-teman yang lainnya lah. Berarti memang sebagai IO pun Pak Bakirun cukup dikenal kan. Iya. Nah, pengalaman pertama jadi IO itu di mana Pak Bakirun? Di ini justru saya dulu di Cianjur di wilayah Cipanas. Saya waktu itu ada kejadian seri pertandingan tadi sampai 5 dulu, Kabupaten Cianjur, wilayah Cipanas kebagian saya. Saya dapat dana dari KONI, saya ngadain dan saya ketuanya. Pertama di situ. Itu kalau dari KONI berarti turnamen resmi ya? Ya resmi, jadi ada pendanaan dari KONI, terus kita adopsi sama pendaftaran resmi. Berapa jumlah peserta yang ditangani? Ya, Kabupaten Cianjur bisa di atas 150-200an lah waktu itu. 200an ya. Waktu itu ya. Cukup banyak waktu itu. Waktu itu ya. Saya itunya ketuanya dulu. Oh, IO tenis mejanya ya. Awal-awal ya. Selanjutnya saya di sini, wilayah sini, karena waktu itu Akyong bikin turnamen dulu nih. Oh, saya bikin turnamen. Awal-awal. Waktu itu divisi berapa, Pak? Di sono nggak pakai AB. Kalau di wilayah Cianjur itu nggak pakai divisi. Kabupaten 0-0 aja udah. Oh, semuanya. Semua enggak. Hukum rimba aja, tarung bebas itu ya. Iya, tarung bebas. Oh. Berarti divisi itu tidak ini ya, tidak baku sebetulnya. Divisi tidak baku. Sebenarnya divisi itu kan diciptakan sebenarnya awalnya Pak Singgi. Gimana tuh? Sejarah divisi itu gimana? Sebenarnya yang menciptakan dulu kita akui dari Pak Singgi itu, yang buat divisi untuk Pak pembeda. Singgi. Alasannya kenapa dibuat divisi? Jadi biar imbang kelasnya. Misalkan nasional sama pemain biasa kan hancur lebur. Kalau ada ini kan ada pur and pur. Sebenarnya yang menciptakan pur and pur, maaf, dari 2 ke 3 ini. Kalau awalnya saya yang lebih gembar-gembar, gridnya segini. Untuk aturan pur ya. Jadi setelah adanya perbedaan divisi, kemudian pertarungan beda divisi itu dibuatlah pur and pur. Ya. Itu Pak Bakirun yang saya mencetuskan. Yang pur and pur jumlah poinnya. Angkanya ya. Kalau yang masalah pur and pur tuh beda-beda ya. Kalau saya memberi informasi tadi, akhirnya dipakai juga orang banyak. Celadek turun satu gitu. Dulu pertama saya masuk dunia tenis meja tuh, saya kira divisi itu kayak sabuk di dunia silat kan. Kan kalau di dunia silat itu ada dari putih, kuning, hijau, sampai biru, sampai coklat, semakin gelap semakin bagus. Saya kira di tenis meja itu baku divisi itu dari 9. Nah, pas saya ke Jakarta, ke Bogor, ke Bandung lah, kok beda-beda divisinya gitu. Jadi sekarang divisi yang hasil turnamen sekarang ini divisi jadi acak-acakan sebenarnya. Sudah tidak murni. Jadi orang yang divisi 5 main ke 6, ke 7 dan jadi bingung. Karena memang nggak ada setelahnya bakunya. Lu divisi berapa, divisi beda-beda kan divisi. Itu masalahnya. Sekarang untuk ini bingung. Kalau saya bikin turnamen nih kayak di sini Rencana Sentral divisi 7. Oh, saya kan biasa main di situ tuh, jadi
mereka untuk kembali ke semula itu pada nggak mau, karena di nyaman itu hidup, jadi akhirnya kesingkir yang di bawah-bawah. Jadi yang memang 6 ke kelasnya- 7, kadang 5 kepengen 7 dan seterusnya kayak gitu. Masih gitu. Kalau yang mengerti saya tujuan saya begitu masih ngikut, tapi yang banyak orang nggak mau ngikut. Karena saya biasa di situ maksain gitu loh. Nah, divisi ini kan karena memang divisinya nggak baku dan jadi banyak versi, akhirnya jadi kontroversi juga kan. Kontroversi terus. Ya turnamen itu kan yang dipertengkarkan gitu pasti urusan divisi kan. Itu yang masalah zaman sekarang ini. Kalau nggak pandai untuk berkomunikasi, yang ada akan jadi masalah karena cara pandang orang melihat divisi berbeda-beda. EO ini karena kemampuannya melihat divisi ini, EO gini karena lihat kemampuan di sini. Jadi sebenarnya maaf kalau kelas kayak kita melihat kemampuan orang mampu mendeteksi oh ini level di mana. Tapi kan nggak ada dasar hukumnya. Kadang pandangannya kayak contoh lah, tadi ada yang komplain kan, misalkan oh ini divisi 7, lah ini divisi 10, emang divisi 10 kita ngakui, tapi pandangan orang divisi 7, jadi tidak ada kenanya Pak. Ya tadi Memang divisi itu sebetulnya standarnya apa aja? Apakah jurusnya kah? Misalnya apakah jam terbangnya kah? ya, Atau apa ada tambahan-tambahan lain variabel? divisi 10 itu yang menciptakan saya divisi 10 itu. Di Cilengsi ya. Seleksi awal seleksi tujuannya mengadopsi orang yang baru latihan. Hmm. Tapi nyatanya sekarang divisi 10 jago-jago. Karena udah lama Udah latihannya. lama, bingung kan. Masa ciptaan lagi divisi 11 ya kan. Hmm. Jadi dulu Jabotabek tuh hanya mengenal divisi 5, 6, 7. Terakhir itu 7. Bungsunya itu 7. Bungsunya. Hmm. Tapi kan ketarik juga 8, 9 tuh penciptaan-penciptaan banyak Ya, kan 10 kayak nambahin. Jakarta itu sampai 9 sebetulnya. Depok sampai 8. Ya. Nah, Cilengsi, Cibubur Raya sampai 10. Iya, nyatanya udah berubah semua. Ada yang ikut 10 Pak sekarang. Kayak lazim 10 di Jakarta tuh. Oh gitu, ada Udah 10 mau juga. jadi sekarang 10 jadi ini, jadi semakin confused, gak jelas lah. Sekarang nggak jelas. Ya gimana, yang penting pasar kan. Orang kan EO kan butuh pasar. Mau pertandingan kan butuh orang peserta. Peserta maunya gimana, ya kan? Nah, tapi ya tadi itu kan mungkin yang pengen belajar jadi IO ataupun yang Pak Bakirun juga kan pasti butuh regenerasi kan. Ya. Sebagai IO kan butuh penerus lah ke depannya. Kira-kira menghadapi polemik divisi ini gimana saran-saran Pak Bakirun terhadap IO-IO yang lain lah agar mereka tetap berani menyelenggarakan turnamen. Jadi polemiknya di divisi ini sebenarnya kompleks Pak. Pertama kita tuh nggak bisa seragam antara A, B, C, D, F-nya, punya cara sendiri-sendiri. Bogor itu kan sampai Iya. 5 ya divisi bungsunya ya. Bogor tuh divisi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 tuh kelas kayak saya divisi 1. 5 itu sebenarnya divisi 10 kalau kategori. Ya jadi gitu. Ngitungnya dari 5 itu dianggap 1 ya. 5 di Iya, Jabodetabek. 1. Jadi nggak ada yang satu lebih di tinggi Bogor. lagi. Jadi mau yang lebih tinggi lagi paling dia tetap dia di situ posisi 1. Saya kira divisi itu dulu tuh satu baku, yang kedua memang ada ketetapan dari PTMSI lah Ada. sebagai legal formal. Cianjur A B C D E, A B C D Iya. katanya. Grade-nya. Di Bandung grade-nya berbeda lagi. 9-nya Bandung berarti divisi 7-nya di Jabotabek. Jadi punya aturan sendiri, dia nggak mau ini. Mereka punya pasar masing-masing. Jadi selama tidak ada campur tangan dari yang nggak, ya begini. Yang penting ada pertandingan. Itu mah tinggal ya sampai ada bahasa kan divisi 100% wewenang IO. Sebenarnya begitu. Sebenarnya menang pemenang dari EO sebenarnya. Cuman EO kan ada yang mau koordinasi atau enggak, terserah dia. Lo mau ikut syukur, enggak ikut enggak apa-apa. Kalau saya berusaha untuk mendekati titik temu mereka dengan kita. Jadi merasa diorangkan. Orang itu diorangkan, tapi ya tadi tidak semua kita ngikutin peserta. Kalau ngikutin peserta, insya Allah nggak ada pertandingan. Karena kita jadi tertarik oleh keinginan peserta gitu ya. Sekarang nggak usah ada pertandingan karena mereka berpandangan beda-beda. Iya, ada Berarti 300 peserta. Justru seharusnya, maaf ini pesan dari EO nih ya. Seharusnya peserta juga berterima kasih sama EO. Kenapa? Dengan adanya EO ada pertandingan kan, dia punya kompetensi, tapi minimal dia juga harus support sama EO-nya. Jangan sampai dia komplain peserta karena dia berharap dia masuk. Kalau komplain peserta, dia juga kembali ke diri sendiri. Saya tetap yang benar nggak, divisi yang benar nggak. Jangan karena saya mau kalah ini kita komplain, ujung-ujungnya timnya dia yang menang. Jadi jangan menyudutkan orang
berharap dia menjadi maju. Kalau memang posisi harus belajar netral paling susah. Menjadi orang yang di tengah tidak pro sana pro sini paling susah. Memang perlu belajar. Saya juga masih belajar, Pak. Ya. Gitu. Nah, divisi ini kan karena banyak versinya itu menjadi sumber polemik di setiap Ya. turnamen, meskipun pada akhirnya ya IO maupun peserta sendiri sudah terbiasa kan. Betul. Lah kalau ada komplain-komplain divisi mah wajar lah, nggak Ya. ada turnamen yang bersih tanpa komplain divisi. Nah, bagi Pak Bakirun sendiri, turnamen yang paling sengit polemiknya itu turnamen di mana yang pernah ditangani? Sebenarnya divisi itu paling polemik tuh ya pertama dulu di bukan divisi ya Pak, kalau di Nggak, maksudnya turnamen yang paling sengit gitu konfliknya atau apanya itu di mana ya? Sampai ya kalau sebenarnya kalau tempat yang lain nggak di DTT ini yang di 8, 9, 10 lumayan. yang paling Pak Bakirun rasakan banyak Iya, komplain, iya, jadi hampir konflik dan sebagainya. Komplainnya komplain yang sebenarnya tidak mengena sebenarnya. Ya kita namanya turnamen sebenarnya kalau jujurnya Pak, sudah technical meeting sudah selesai, bertelitilah di technical meeting. Kalau saya biasa ikut turnamen, udah lewat technical meeting, ya saya udah terima walaupun dia bukan divisinya, udah lost ya, hitung-hitung olahraga. Kadang-kadang sini nggak terima, lagi Iya. jalan, kok ini Komplain. nih, komplain. Gimana kalau dihentikan 1, 2, 3 dan seterusnya, pertandingan berhenti Pak. Yang ada tidak sukses dan yang gantung semua. Mau begitu, pertandingan kan pengen sukses semua. Ya kalau cukup mengerti lah, oh ini udah ini kita ditandain orang ini ke depan kita tegur, nggak boleh di Jadi sini. secara teknis memang diskualifikasi itu adanya di technical meeting. Betul. Ya? Tidak ada diskualifikasi Nggak di ada. lapangan. Iya, ya keciliannya memang karena pencuri dan lainnya biasa, tapi cukup sekali misalkan, oh ini divisi ini nih, pemain ini cukup sekali dia muncul, nanti ke depan dia tidak boleh muncul lagi. Kayak saya begitu, modelnya muncul, kamu saya tegur terakhir, kamu boleh nolong saya boleh, tapi ke depan kamu nggak ada. Iya. Kamu kalau main levelnya di sini. Mau syukur nggak silahkan. Jadi Iya. kita juga harus memberi peringatan gitu. Jadi buat pelajaran dia juga. Saya lihat memang tenis meja ini kompetisi yang minim konflik secara fisik gitu ya. Ya pasti meskipun konfliknya secara psikis ya, karena ada perbedaan pendapat itu kadang orang jadi dendam, jadi apa dan sebagainya. Tapi separah-parahnya turnamen tenis meja nggak pernah sampai ada baku hantam gitu. Sebenarnya banyak wilayah yang begitu Pak. Ada. Hantam ada. Jadi kitanya yang harus cool, santai, kita anggap semua tuh saudara. Mereka hanya punya pendapat yang berbeda, kita pilih satu setara, jangan sampai kita hindari. Maksudnya kalau ini kita hindari malah lebih parah. Jadi kita komunikasi aja, ngobrol. Kalau memang gagal-gagal ya 1-2 biasa lah, kalau daripada ini kita menghindar. Tapi jangan pernah menghindari satu masalah. Masalah itu akan selesai kalau kita temuin, minimal ada ujungnya. Kalau kita hindari nggak ada ujungnya, yang ada dendam di luar dan lain-lain. Oh, turnamen terbesar dari segi jumlah peserta yang pernah Pak Bakirun tangani di mana dan Saya kapan? dulu di situ di Hotel Mas. Hotel Sebenarnya Mas. saya ketua panitia venue 1. Memang berapa venue waktu itu? Itu ada 4 venue, 4 venue. ada 850. Cuman EO-nya dulu Jadi- mungkin menyerahkan kita. Total pesertanya itu 850. 50. Pak Bakirun dibagi menjadi 4 venue Iya. dan Pak Bakirun menangani salah satu venue-nya. Iya, venue 1 itu. Venue Cuman 1 berapa meja, Pak? ada 7 meja. Oh, 7 meja. Nah, jadi cuman semua berjalan, akhirnya dilimpahkan kita semua. Dan dari luar pikiran mereka bahwa karena EO saya dulu punya nama, dikira yang EO pertandingan saya, EO-nya saya, jadi taunya nyerang saya karena nggak tahu EO-nya siapa. Padahal dikira saya kan cuman ada kontak person, tapi nyatanya saya waktu itu yang menyelesaikan semua pertandingan terakhir. Oh, Jadi venue itu dari 4 venue ya, itu betul. akhirnya selesainya sama Pak Bakirun Ya waktu itu. selesai itu. Alhamdulillah selesai nama saya cuman sampai jam 3 pagi waktu itu. Buset, jam 3 pagi ya? Iya. Parah banget ya? Arah. Karena yang memanage kan beda. Kan yang bikin bagan beda. Pak. Kalau kita kan bikin bagan diri dari paham. Oh, Kalau turnamen paling tinggi lah hadiahnya yang pernah Pak Bakirun tangani di mana mungkin? paling tinggi ya di situ doang di waktu Mahira Mayra Mayra kemarin kan nggak terlalu tinggi juga. yang ada pemain nasional itu. Iya. Di situlah Singgih saya pernah tinggi. Oh, Tinggi Singgih. waktu Di divisi. Gunung Gelis ya? Ya semua divisi waktu itu, semua divisi, tapi ternyata nasional nggak mau datang kan, dia nggak kuat ngepurnya. Iya. Jadi dia nggak hadir. Dan dari divisi 1 sampai divisi
8 gitu. Oh iya di sini ya. Waktu Saya itu berapa peserta Pak? Di atas 200 sih, di atas 200. Di atas 200. Di kelas semua, pemain kelas semua, Hmm. segala penjuru. Terus dari segi IO sendiri nih, apa ya, manfaat event tenis meja di luar tenis meja itu apa menurut Pak Bakir sebagai IO nih? Sebenarnya kalau saya sih, kalau EO tuh ya pertama pertemanan ya, Pertemanan ya. pertemanan, yang kedua ya tadi mengembangkan. Jadi dengan adanya EO kan Pimpong hidup terus, cuman kadang-kadang banyak EO yang punya ini itu hanya putus-putus, tapi biasanya kalau EO sebenarnya itu akan pesertanya akan sedikit, akan tambah sedikit dan dia tidak yakin oh ini bakal ini. Kita yang penting ya, jadi EO, saran saya EO itu punya rasa merasakan seandainya dia jadi kita juga, jadi dibalik-balik, jadi intinya rasa kita main. Sebenarnya banyak lobby Pak, kalau masuk saya begini tuh banyak Pak. Tapi kita menolak itu semua, walaupun kita butuh, kita hindari gitu, jangan tergantung sama peserta. Yang penting Ya akhirnya kan gini, di IO sendiri secara tidak sadar bakal tumbuh persaingan mungkin ya, dan jamaah tenis meja juga bakal menilai mana pertandingan yang mau dia ikuti kan dan sebagainya. Meskipun pada akhirnya di semua pertandingan juga pesertanya itu lagi kan. Nah, cara agar IO itu tetap dipercaya lah sama jamaah tenis meja gimana Pak Bakir? yang penting ada rasa upaya untuk optimal di kelasnya. Nah, jadi verifikasi verifikasi itu kan tidak divisi. maksimal juga, sebenarnya banyak cara ya, cuman nyatanya kan nggak semudah itu ya, tapi ada upaya untuk melawan. Terus yang kedua, mendengar peserta, tapi mendengar bukan berarti mengikuti. Mendengar, kita juga punya pandangan, oh masukan, jadi mendengarkan. Jangan gue begini ya udah lu mau ngapain, jadi bahasanya ikut syukur nggak juga nggak apa-apa, itu bahasa ada banyak ya teman-teman. Karena ikut syukur nggak juga terserah, banyak yang mau kok. Iya. Apa ya? Saya yakin nggak ada satu pertandingan yang 100% murni. Murni itu dalam arti penilaian divisi secara tepat gitu. Pasti ada lah salah dikit, salah paham dikit pasti ada. Jadi ya betul, tidak ada namanya yang sempurna Pak. Yang jelas yang kita tahu jangan dimasukkan yang terlalu tinggi, yang ini yang tipis-tipis masih memaklumkan. Maksudnya yang kita tahu, contoh misalkan ada nama si A, ini kelasnya divisi 5, dimasukin ke 8, padahal kita tahu itu kan berarti itu tidak baik. Ada yang divisi A kita tahu, nggak tahu nih masuk, itu kan kesalahan orang yang masukin ya kan, kita salah menilai, oh ini, tapi kan orangnya kan pakai sama kita kalau tahu. Waduh, malu dia kan gitu. Sepanjang perjalanan Pak Bakirun menangani pertandingan kan pasti banyak tekanan lah, permintaan, request, tekanan dari peserta. Tekanan paling tinggi dan paling keras kepada Pak Bakirun sebagai koordinator pertandingan apa? Apakah pernah ada ancaman hukum, ancaman fisik atau apa? Ya, pernah nggak? Ada pernah di mana? Ada, ya, tidak perlu saya sebut, pastinya ada. Intinya divisi tertentu lebih tinggi, dia memaksakan ikut turnamen divisi yang saya batasi. Oh, harus begini-gini, karena saya menjelaskan sebenarnya saya tidak ada kepentingan siapapun yang juara, tapi saya menjaga keseimbangan cara bertanding gitu loh. Kalau di divisi atas ke bawah kan namanya maksain, yang pasti juaranya itu kan. Nah itu coba menghalangi, tapi udah biasa itu. Akhirnya pada mengerti juga bahwa saya nggak ada niat siapapun, nggak ada niat menjegal pikiran mereka, saya menjegal. Jadi menjegal, lakukan tidak baik buat mereka, padahal saya bukan begitu. Saya pengen peserta yang lain menikmati pertandingan ini dengan kelasnya. Jadi kita tidak bisa menyenangkan setiap orang, tapi minimal dari sekian banyak merasa puas. Kalau bicara yang individu kan banyak juga yang nggak suka sama saya, banyak Pak, namanya juga hidup, ya kan? Yeah. Hidup kan harus dinikmati. Yang penting saya lagi di dunia silaturahmi, ya kan? Rezeki bicara sendiri, jangan ada dendam. Lupakan dendam. Kalau bisa saling maaf lah. Kalau perlu saya maaf, yang penting clear. Jadi tetap bersahabat. Insya Allah saya tetap datang tempat-tempat Pimpong nih Pak Wildan, mereka menyambut dengan baik, karena saya tidak ada cacat,
dalam arti yang beginilah sama orang saya pantang. Kalau memang rezeki misalkan saya ada jasa mungkin wajar, tapi saya pantang untuk meminta sama siapapun. Nah, Pak Bakirun terakhir nih, Pak Bakirun secara pribadi selain dunia tenis meja ada keahlian lain nggak? Saya itu dulu developer, saya itu dulu kerja di developer dari muda ini ke developer. Setelah saya di sini udah merasa usia, saya tawarin developer, saya masih maju mundur karena usia, karena tempur saya kan di lapangan, saya kan di pelaksana, jadi selalu tempur dengan ormas dan lain-lain. Memang terbiasa menghadapi tekanan-tekanan dari masyarakat kayak gitu ya. Kita dulu kalau di puncak kan saya di bagian umum dan saya memang mengenangani orang-orang di luar, mau proma, mau ormas, mau apa, urusan sama saya dulu. Termasuk di sini juga di proyek ini dulu preman-preman pasti urusan sama saya dulu untuk jatah, untuk ini. Jadi sebetulnya kalau nangani komplain dari jamaah tenis meja itu sebetulnya nggak ada apa-apanya dibanding pengalaman menangani proyek di lapangan dengan preman, dengan apa itu. Saya mah di Sodoma itu digebukin orang, udah ngalamin semua Pak, jangan sampai dialami Pak Wildan. Saya mah benyok sampai ini udah ngalamin semua. Kalau Tuhan hendaki saya selamat aja sampai sekarang bisa ngobrol sama Pak Wildan kan. Seharusnya saya bisa tenggelam di Ambon lah, banyak lah yang pernah saya alami semua, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih sehat. Ya tadi merasa bahwa saya itu banyak teman. Jadi kalau bisa orang yang musuh dengan saya akan jadi teman. Saya berpikir kenapa dia musuh saya, jadi teman. Rata-rata yang dari musuh saya di luar tuh berbalik jadi teman semua. Dan sekarang 1-2 lah musuh saya. Alhamdulillah gitu Pak Wildan. Bagaimana kita menjadi orang tuh pasti setiap orang perkasa, orang kuat itu akan tahu ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Dia pengen dijunjung, pengen di ini, kita deketin. Tujuannya kita ngapain sih di dunia sebentar? Kita harus banyak musuh. Ya, jadi entengnya di situ Pak, dibikin hidup enteng. Nah sekarang Pak Bakirun sebagai terakhir nih, cita-cita Pak Bakirun ingin membuat event apa nih? Event terbesar dalam hidup Pak Bakirun yang ingin Pak Bakirun buat? Kalau saya sih pengen event itu event besar, tapi dalam arti ya sponsor dan lain-lain semua dalam kendali saya semua. Maksudnya event tapi sifatnya event yang sekelas nasional aja, tapi segala penjuru bisa hadir, bisa ngikutin, tapi kita kan butuh dukungan banyak hal. Agak rumit kalau kayak kita sih. Nanti kalau misalnya tidak ada bendera PTM yang menyelenggarakan event itu, kira-kira Pak Bakirun sendiri sanggup gak misalnya membuat event dengan bendera sendiri lah, Bakirun organizer misalnya? Sebenarnya sanggup aja, yang penting kan bicara tentang dana pendanaan. Iya. Saya sih ngadain turnamen kan udah biasa. Apa yang hambatan saya tahu kan ada banyak tempat tinggal sewa. Tinggal sewa. Cuma saya masih belum berpikir sejauh itu. Saya masih pengen happy nih, masih pengen tanding. Saya sekarang pengen tanding lagi nih. Pengen latih yang masih tenaga saya masih dibutuhkan beberapa orang. Saya akan terus gitu. Sebenarnya pengen event gitu juga pengen sih, tapi yang masih amburadul di sini masih kita lihat wait and see aja dulu. Ya. Saya di narasumber sebelumnya memang punya ide tentang merapihkan lah dan memberikan panggung bagi komunitas-komunitas tenis meja ini dari turnamen antar PTM skala kecamatan, skala kabupaten, skala provinsi sampai tingkat nasional, sehingga berbentuknya itu menjadi piramida seleksi lah. Terbaik tingkat kecamatan ikut di kompetisi kabupaten, terbaik di kabupaten ikut di kompetisi provinsi, terbaik di provinsi menjadi ikut kompetisi tingkat nasional. Tapi itu kan gagasan dan mimpi besar. Bagus, itu gagasan paling bagus. Ya, cuman kalau udah ke atas masih dualisme, masih begitu ya. Ini event-event yang penting menyehatkan orang banyak komunitasnya, suka, bahagia, pertemuan, relasi banyak gitu dulu, targetnya gitu dulu. Karena ke atas rencana Pak Wildan tuh sangat itu yang diperlukan Indonesia sebenarnya. Pak Wildan tuh perlu yang gitu, jadi kan, jadi satu, menyatukan orang itu paling susah. Beda pendapat menyatukan itu susah, minimal di tengah aja udah bagus, bisa di tengah, di antara dua-duanya bagus. Kalau bisa jadi sinkrocut, tapi orang harus ada cita-cita yang mimpi yang tinggi. Gitu. Oke lah, karena memang Pak Bakirun ini sebagai
3 sisi, 1 sebagai pemain, 2 sebagai pelatih, 3 sebagai IO. Jadi pembicaranya cukup panjang. Ya. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih. Kata-kata terakhir Pak Bakirun untuk dunia tenis meja dan IO. Tetap Tenis semangat. Yang kedua, tetap jaga silaturahmi, perbedaan banyak hal jangan jadikan suatu ujung runcing yang memisahkan persahabatan di antara kita sesama penghobi pingpong. Jadilah orang yang sportif dengan divisinya, jangan coba mencuri divisi, kasihan yang lain. Secara pribadi juga membohongi Tuhan. Jadi kita sudah berbohong sama diri sendiri, berbohong sama Tuhan itu adalah hal yang amalan kita punya itu ya dosa juga gugur sebenarnya. Berusaha dengan sportivitas di divisinya gitu, baru bisa semuanya tidak ada konflik tentang dilema tentang divisi. Jadi dimulai dari kita sendiri, jangan teriak orang lain masuk divisi tinggi tapi sisi lain dia mencoba manuver mengirim orang yang divisi tinggi, begitu Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.